Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Shalom adik-adik. Hari ini kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita satu di dalam doa, kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu rindu untuk selalu datang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terlebih untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan, Engkau jamah, Engkau selalu sertai Bapa. Engkau selalu lindungi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian setinggi-tingginya langit. Kita sama-sama, adik-adik di rumah, ayo kita bangkit berdiri bersama. Gerakannya jangan lupa ya. Ayo. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke, kita ganti pujian kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
bermain? Mau. Siapa yang mau bermain? Angkat tangan. Saya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Hom pimpa alayum gambreng. Hom pimpa alayum gambreng. Aku yang menang. Aku. Sudah, jangan berkelahi. Sudah, enggak boleh ya, tidak boleh berkelahi ya. Hai murid-muridku, aku datang. Seandainya Tuhan Yesus tidak naik ke surga, kita bisa melihat wajahnya, kita bisa menyaksikan mujizat ya. Iya ya, kita bisa minta tolong sama dia, kita bisa lebih dekat lagi sama dia. Itu mi lagi, aduh. Hai adik-adik, shalom. Ya, puji Tuhan, silakan kembali ke tempatnya. Kita sudah mendengarkan drama singkat dari teman-teman kita. Ya, saya percaya kerinduan yang sama juga menjadi kerinduan adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada sore hari ini. Kami masih bisa beribadah kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Meskipun hanya melalui ibadah online, tapi kami percaya Tuhan Yesus hadir di tempat di mana kami duduk manis beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi setiap kami pada sore hari ini. Dalam nama Yesus kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan percakapan dari teman-teman kita. Mereka bilang seandainya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, pasti kita senang. Kalau kita minta tolong, kita bisa langsung lihat Tuhan Yesus, kita bisa peluk Tuhan Yesus, kita bisa minta apa saja sama Tuhan Yesus. Pada saat kita sakit, kita tinggal, ayo Tuhan Yesus sembuhkan saya. Tapi jangan khawatir adik-adik, pertanyaan yang sama juga, perasaan yang sama juga dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan naik ke surga. Wah, murid-muridnya sedih. Bagaimana ya kalau Tuhan Yesus naik ke surga? Kita sudah tidak punya teman lagi. Tidak ada lagi yang ngajar kita. Tidak ada lagi yang kasih kita makan. Tidak ada lagi yang menghibur kita pada saat kita susah. Pada saat kita sakit. Tidak ada lagi yang menyembuhkan kita. Kita tidak lihat lagi orang mengadakan mujizat. Aduh, ya jadi murid-murid Tuhan Yesus sedih. Ya, murid-murid Tuhan Yesus sedih. Nah, pada saat mereka sedih, Yesus datang dan menampakkan diri kepada murid-muridnya itu. Nah, ini gambarnya. Nah, jadi ini gambarnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan beberapa orang. Nah, tidak lama kemudian adik-adik, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Wah, dia terangkat ke surga. Ayo coba lihat gambarnya adik-adik. Nah, murid-muridnya lihat, naik. Murid-muridnya, jangan tinggalkan kami Tuhan. Wah ya adik-adik murid-muridnya, Tuhan Yesus sedih sekali. Coba adik-adik, bagaimanakah kalau orang yang baik sama kita, orang yang selalu menolong kita, pergi meninggalkan kita. Mereka sangat sedih. Tapi Tuhan Yesus bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. nah kita sudah dengarkan adik-adik. Tuhan Yesus bilang, tidak usah sedih. Karena ketika aku naik ke surga, aku akan mengirimkan seorang penolong bagimu. Yaitu apa adik-adik? Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus berjanji bahwa
Dia akan mengirimkan penolong. Yang tadinya Tuhan Yesus yang tolong kita, sekarang Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus mengirimkan penolong. Tuhan mengirimkan Roh Kudus. Dia akan menolong kita. Dia akan menolong adik-adik. Terus apa lagi Tuhan Yesus bilang? Wah, Tuhan Yesus bilang apa lagi? Coba dengar ya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian. Nah, Tuhan Yesus bilang, jangan tinggalkan Yerusalem. Tuhan Yesus berpesan sama murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem. Jadi pada sore hari ini juga adik-adik, Tuhan Yesus berpesan kepada adik-adik semua, jangan tinggalkan Yerusalem. Jadi kalau kita mau dipenuhkan dengan Roh Kudus, adik-adik jangan tinggalkan Yerusalem. Yerusalem itu apa ya kakak? Nah, Yerusalem itu adik-adik adalah rumah Tuhan. Artinya Tuhan Yesus berpesan, jangan kita jauh dari Tuhan. Kita harus selalu berkumpul bersama-sama, berdoa bersama-sama, baca firman Tuhan bersama-sama, beribadah sama-sama. Ini pesan Tuhan Yesus loh. Jadi kalau kita mau menerima janji Tuhan, mau dipenuhkan Roh Kudus, kita harus tetap di Yerusalem. Nah, seperti sore ini, adik-adik beribadah di rumah. Berarti adik-adik tinggal di Yerusalem, di rumah Tuhan. Dan ini pesan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau kita selalu dekat dengan Tuhan. Dan yang terakhir adik-adik, Tuhan Yesus lihat gambarnya. Ya, lihat gambarnya. Tuhan Yesus naik ke surga. Terus murid-muridnya lihat. Ya lihat, Petrus lihat. Mereka lihat sampai Tuhan Yesus tidak kelihatan. Dia benar-benar sudah di atas surga. Dan tiba-tiba terdengar suara malaikat. Dengar suara malaikat adik-adik. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, kalian sudah lihat kan? Malaikat bilang, ada 2 malaikat bilang apa? Hai, mengapa kamu heran? Tuhan Yesus yang naik, nanti juga Tuhan Yesus akan kembali di tempat Tuhan Yesus naik, di situ juga Tuhan Yesus akan kembali. Dan ketika Tuhan Yesus kembali, Dia akan mengangkat kita semua yang percaya sama Tuhan Yesus. Ya, Dia mengangkat kita semua yang percaya sama Tuhan Yesus, yang tadinya dekat dengan Tuhan Yesus, yang tadinya suka beribadah sama Tuhan Yesus, yang dengar-dengaran sama Tuhan Yesus, yang percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus angkat, dijemput sama Tuhan Yesus. Dan kita dibawa masuk surga, dapat rumah yang baru. Jadi adik-adik, luar biasa sekali. Tuhan Yesus naik ke surga, tidak hanya sekedar jalan-jalan, tapi Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus berjanji, Dia akan mengirimkan penolong bagi kita. Penolong itu siapa? Yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu sudah ada di hati adik-adik. Dia menolong adik-adik, Dia mengajar adik-adik, Dia menghibur adik-adik. Pada waktu adik-adik sedih, pada waktu adik-adik susah, Dia menghibur adik-adik. Tapi jangan lupa pesan Tuhan Yesus yang satu ini, jangan tinggalkan Yerusalem. Artinya adik-adik harus tetap rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan. Ini pesan Tuhan loh, penting sekali adik-adik. Jadi adik-adik di rumah, ingat pesan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Yang pertama, Yesus naik ke surga untuk supaya kita diberikan Roh Kudus. Yang kedua, Tuhan Yesus berpesan, jangan tinggalkan Yerusalem. Dan yang ketiga, malaikat bilang, Yesus akan kembali dan menjemput kita semua, memberikan kita rumah bagus di surga, asalkan adik-adik tetap setia, tetap percaya sama Tuhan Yesus. Shalom, ayo mari kita berdoa buat firman Tuhan yang kita sudah dengarkan. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bahwa
Tuhan Yesus naik ke surga dan mengirimkan penolong bagi kami. Dan penolong itu sudah ada di hati kami, yaitu Roh Kudus. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus naik ke surga, menyediakan kami rumah, dan satu waktu ketika Tuhan Yesus datang kami akan dijemput dan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena itu Tuhan, kami mau tetap setia sama Tuhan, tetap percaya sama Tuhan, tetap dekat sama Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, nah di sini ada gambar. Tugasnya buat yang kecil mewarnai, ya. Jadi nanti suruh kakak atau orang tua ya downloadkan atau printkan gambar ini. Nah, buat anak 0 sampai kelas 1 mewarnai, ya. Terus untuk kelas 2, 3, 4, 5, 6 kalian menggambar. Coba lihat gambarnya. Siapa yang paling persis seperti gambar ini yang Yesus naik ke surga? Nanti kalian kirim ke WA kakak, nanti akan ditampilkan siapa pemenangnya. Jadi ini tugas kalian ya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri di rumah adik-adik semuanya. Kita terima doa berkat. Diberkatilah adik-adik semuanya. Diberkati sekolah adik-adik. Diberkati pertumbuhan jasmani rohani adik-adik. Diberkati kota Kendari. Diberkati bangsa kita. Diberkati orang tua kalian semuanya. Diberkati kita semuanya. Saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati.